warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Surga Maraiba Hanifida, dan yang saya hormati kepada Miss Niyun dan Miss Alfi selaku Kepala Madrasah MTS SMA Maraiba Hanifida, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Dewan Guru, dan tak lupa juga kepada keluarga saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya dan yang selalu menyayangi saya. Oke, perkenalkan, nama saya Nisatul Janati, saya kelas 9 dari MTS Al-Quran Maraiba Hanifida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran IPA tentang materi genetik, yaitu tentang pewarisan sifat. Yang pertama itu ada molekul yang berperan sebagai materi genetik itu adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Dan pada suatu untai DNA terdapat unit DNA yang terletak di dalam inti sel, dan yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup disebut gen. Dan ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel, dan DNA itu merupakan untaian yang sangat panjang, yang seluruh untai DNA itu disebut dengan kromosom, ya. Jadi DNA itu melilit pada protein, ya. Jadi DNA panjang gitu, terus bisa ada protein. Nah, terus protein itu tuh dililit oleh DNA tadi yang disebut dengan protein histon. Nah, terus yang kedua itu ada asam nukleat. Asam nukleat itu baik DNA maupun RNA terdiri dari masing-masing nukleotida yang tersusun atas gugus fosfat, dan yaitu terdiri dari gula, basa, dan nitrogen. Nah, jadi ini satu unit nukleosida tersusun atas gula, yaitu basa nitrogen, yaitu artinya basa nitrogen itu artinya itu tanpa gugus fosfat. Dan pada DNA gulanya itu berupa gula deoksiribosa, ya. Dan sedangkan RNA itu gulanya adalah gula ribosa, yaitu nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih baik, yang lebih kecil nukleosida, ya, yang disebut dengan nukleosida. Nah, terus cabang yang ketiga itu ada dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan. Nah, sifat dominan dan sifat resesif. Jadi ada dua, ya, dominan sama sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan, dan karakteristik yang kalah dalam fenomena ini disebut karakter sifat resesif. Contohnya itu adalah kuping yang melekat. Jadi telinga yang melekat sama telinga yang rada ke depan gitu. Nah, kalau gen dominan itu dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kalau resesif itu ditulis dengan huruf biasa, itu huruf kecil. Contohnya itu gen dominan yang dapat ditulis dengan huruf kapital, terus misal huruf G besar, ya, itu adalah tulisan huruf gen dominan, ya. Kapitalnya dia itu harus ditulis dengan kapital huruf besar. Tapi kalau resesif itu harus huruf yang kecil biar nggak ketukar sama gen dominan. Nah, ini ada rumus, ya, ada rumus ini. Jadi yang pertama itu dasar kelamin betina atau ovum, itu rumusnya itu 22AA ditambah XX. Nah, terus kalau yang sel jantan itu sel jantan atau sel sperma, itu rumusnya itu adalah 22AA ditambah XY. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.